mungkin kita itu masuk surga, mungkin. Loh kok pakai mungkin? Kan pasti. Enggak, yakin. Siap. Karena yang namanya masuk surga itu atas ridho Allah. Orang tahu. Nah, ridho Allah berarti tidak termasuk amal soleh. Enggak, ridho itu beda. Loh terus gimana? Nah, kita harus cari nih. Kok bukan amal soleh? Iya, Ustaz bisa nyeritain kalau bukan amal soleh. Bisa aja saya ceritain. Kenapa bukan amal soleh? Lawang orang itu beramal soleh aja habis itu sombong, ujub, riya, dan dia kalau udah sombong, ujub, riya, dia nggak tobat sama Allah, ya habis amal solehnya. Lah kan begitu Ustaz, urutannya kan begitu ya. Tahu ilmunya, difahami, dikerjakan. Kan gitu. Tapi biasanya lupa, dikerjakan, pasti lupa, ujub, riya, sombong. Sudah dia itu menjaga ujub, dia menjaga jangan sampai ujub, riya dan sombong, yang dijaga itu harus dengan istiqomah. Nah kalau itu dikerjakan itu menjadi ketakwaan. Nah, kalau udah takwa pasti Allah ridho. Loh, amal soleh itu kan baru amal di tengah-tengah, belum selesai, belum ending. Iya. Mencari ridho Allah, tapi di pertengahannya dia sombong. Nah selesai. Kalau sombong berarti akan hangus. Berarti ridho Allah ditentukan kalau dia surga nanti. Nah, Insya Allah ya. Insya Allah. Makanya kita harus paham sekarang. Ilmu tauhid itu harus dijelaskan penuh. Sedekahlah lillahi ta'ala. Oh, nggak ada kayanya, memang nggak ada. Nah, lillahi ta'ala ini nanti Allah akan mengatur. Kamu itu imanmu seberapa, kamu kalau diberi amanah itu kuat nggak imanmu, atau imanmu jadi luntur. Kalau imanmu jadi luntur nggak jadi, walaupun kamu sedekah banyak ya nggak akan dititipi kekayaan oleh Allah Ta'ala. Dan seperti itu untuk orang muslim. Jangan ngomong lah itu yang bukan muslim kaya banget, emang kamu mau kaya tapi nggak muslim, kan gitu. Iya, betul. Karena Allah kalau memberikan rezeki kepada seseorang, ya semaunya dia karena dia yang punya dunia ini gitu. Rahmannya Allah di Rahmannya Allah di situ. situ. Iya, betul. Rahmannya di situ. Nah, dia apapun dikasih, nggak usah yang sholat. Yang nggak sholat aja dikasih. Siapa yang nggak sholat dikasih? Burung itu nggak sholat. Memang dia sujud pada Allah Ta'ala. Dikasih Sujud hidup. itu, dia maksud sujud pada Allah Ta'ala itu mengikuti aturan Allah. Dia bangun tidur harus cari rezeki. Nah, itu sujudnya begitu. Itu hak Allah udah ya. Itu. Mau ngasih rezeki sama siapa aja itu hak Iya, Allah. hanya Allah Ta'ala. Nah, kalau burungnya cuma engker di sarangnya, kapan dia makan kan gitu. Termasuk Allah memberikan rezeki atau nikmat kepada orang yang sedekah atau tidak sedekah itu urusan Allah. Iya, betul. Yang penting sedekah itu buat kita mungkin sebagai wujud ketaatan pada Allah. Kita ngaku sebagai hamba, mensyukuri apa yang kita punya, kita sedekahkan tanpa niat embel-embel duniawi tadi. Iya, betul Ustaz. Betul. Nah, itulah yang orang itu nggak mau karena inginnya instan. Jadi kayak begini. Jadi kalau saya pikir orang yang bersedekah pengen kaya, pengen dapat jabatan atau punya hajat tertentu, jadi seolah-olah sedekah ini dijadikan barang dagangan. Ya. Iya benar. Betul. Lah, itu ada orang sedekah, teman-temannya suruh sedekah biar dapat proyek lebih besar. Itu temennya ini. Temennya dia. Bosnya dia. Bener nggak sih? Bener. Bener dia jawab. Kalau nggak bohong dia. Ayo sedekah biar kita dapat proyek. Loh, gimana? Udah sedekah. Ini kita urut ya. Sedekah, dapat proyek, di proyek ngambilin. Apanya yang benar di hadapan Allah Ta'ala? Dia berarti dia mau menipu Allah dengan sedekahnya. Lu ya, dia mamanya ngajak sedekah. Ini sedekah itu niatnya karena Allah, tapi dia bukan karena Allah. Nggak taunya memang ingin dapat proyek. Setelah dapat proyek, dia tanya sama kapro-kapronya itu, ditanyain ada sisa berapa? Ada ini, oh ini masih bisa, oh urukan ini, oh ini dari semuanya. Jadi total berapa? Gitu. Itu dari sedekah aja dia masih minta cari untung. Padahal dia cari untung ini ada gaji. Habis cari untung dapat beli, ada Fortuner, ada HRV. Mercy nggak ada kayaknya ya. Ngomong apa kamu?
Kamu kan udah pensiun. Sariawan. Oh, sariawan ya sudah. Tapi bukan arah sedekah. Dia itu sariawan itu saya sudah hafal. Dia sariawan kalau dia belajar tidak banyak ngomong malah sariawan dia. Gitu, Ustaz. Jadi orang itu nggak sadar. Padahal ditanya itu sholat nggak? Sholat. Berjamaah nggak? Jamaah. Seperti itu. Dan itu sudah menjamur itu di Indonesia. Saya bilang Indonesia, saya nggak pernah keluar negeri aneh-aneh. Di Indonesia itu sudah menjamur. Jadi sedekah itu pikirnya itu dapat kaya, sedekah itu dapat proyek. Lah otakmu kok ada proyek aja terus itu gimana? Lah kamu itu kalau pikir dunia, nah itulah yang kata-kata teman-teman kita dakwah itu duniawi ya yang itu. Jangan bilang yang itu untuk saya, enggak ya kalau saya diskusi dulu sama saya, kan gitu ya. Kalau orang-orang seperti itu, nah itu mikir duniawi. Nah besok kalau dia mati walaupun sholat, masuk surga apa neraka? Neraka dulu kayaknya. Loh Ustaz kok berani ngomong gitu? Jelas apa yang dikerjain dia tiap hari juga urusannya itu aja, untungnya dia aja. Perusahaan bisa rugi, tapi dia bisa tambah mobil. Jadi kalau mau ngasih aja. Iya ngasih aja, Bismillah. Ya, traktir makan traktir aja. Traktir aja. Gak usah pikir apa-apa. Nah itu saya mau. Itu saya juga traktir mau. makan itu saya mau. Jadi teman terbaik itu adalah teman yang sering traktir makan. Gitu ya, ya jangan gitulah. Ya. Saya tuh sering ditraktir sama Iwan saya. Itu jadi, yang harus ini. Hal-hal yang bisa disedekahkan itu sebenarnya apa? Sedekah itu harus uang atau enggak? Sebenarnya apa Pak Ustadz ya? Senyum. Oh, itu sedekah ya? Lah, sapaan yang lembut. Itu ya sedekah. Perilaku yang baik itu sedekah, menyedekahkan. Jual beli kepada Allah Ta'ala itu apa yang Allah inginkan itu kita berikan. Suruh lemah lembut. Nah, itu. Termasuk ilmu pengetahuan yang kita ajarkan, yang kita tahu. Ilmu jangan ilmu pengetahuan lah. Ilmu pengetahuan itu masih standar biasa. Kalau ilmu itu akan menjadi pahala di akhirat. Ilmu itu yang berhubungan dengan persoalan akidah, persoalan syariat, persoalan yang bisa meningkatkan iman kepada Allah Ta'ala. Nah, kalau umpamanya ilmu itu matematika, gimana bisa meningkatkan iman kepada Allah Ta'ala? Bolehlah berhitung, tapi khususnya memang berhitung untuk hal-hal yang baik, yang bisa meningkatkan orang itu dekat pada Allah Ta'ala. Seperti itu. Jangan matematika sedekah lagi lah. Ini 10 kali. Nah, makanya ini hitungan Allah pasti, jangan bilang pasti. Benar. Yang pasti itu milik Allah kita itu pasti itu nggak berani saya Ustadz, karena memang saya kan pengalaman hal-hal seperti itu. Jadi disinilah yang harus kita ketahui, sedekah itu macam-macam. Umpamanya nggak jadi makan dikasih, ini saya masih kenyang. Saya bungkusan saya kok nggak ada ya? Belum, lupa. Kita bilang, saya kan masih kenyang, udah pakai aja. Nah itu sedekah walaupun ini hanya makanan kecil. Betul, niatnya gimana itu? Ya niat karena Allah tahu kalau dia belum makan kita masih kenyang, terus karena Allah ya dikasih aja. Oh, itu sudah bermakna sedekah. Itu bermakna sedekah ya seperti itu. Gitu. Seseorang yang dia itu mengajak orang lain itu bekerja untuk mendekatkan diri pada Allah Ta'ala, itu sedekahnya dia. Itu jangan diambil. Jangan dipikir bahwa itu nggak sedekah. Sedekah kalau orang itu berpikir orang itu akan dekat pada Allah Ta'ala, itu sedekah. Itu begitu. Orang yang jangan kerja di sini, nggak boleh orang ini. Dia nggak tahu di situ itu ada cara-cara Allah untuk menyelamatkan seseorang. Di situ. Nah, sedekah itu sangat banyak sekali. Naik kendaraan nggak nyak-nyakan itu apa sih ya? Ngawur seperti itu bisa menyedekahkan ilmu pengetahuan tentang kendaraan di jalan raya, ilmu tentang mengendari kendaraan, mana ada yang memang mau nyalip atau mau disalip atau orang mau nyebrang atau orang itu kan kita. Kenapa kita nggak usah keburu-buru? Waktu saya masih panjang, insya Allah ya sudah saya lebih santai aja. Mau disalib kayak mau ya nggak panas nggak ini. Itu menyedekahkan ilmu kita itu untuk keadaan biar lancar. Itu semua tidak membahayakan orang lain kalau di jalan lain. Sama kalau niatkan karena Allah Ta'ala. Bismillah mulai berjalan ya seperti itu.
Banyak yang kita sedekahkan sebenarnya banyak. Tapi itu menjadi hilang kalau semua yang kita berikan kepada orang lain awalnya karena Allah Ta'ala, tapi ada unsur ujub, riya, bahkan sombong, selesai, hangus. Kata Ustaz Zaki tadi. Atau menginginkan balasan dari kalau yang kita menginginkan berikan. balasan, tidak ada pahala sudah. Sudah berhenti, tidak ada pahala. Insya Allah seperti itu. Tidak ada pahala dan besok di akhirat dia tidak menemukan pahalanya. Karena keinginan itu duniawi. Dan Allah akan memberikan dunia. Berikannya kayak apa? Oh, belum tentu balasan. Belum tentu itu balasan. Gitu. Kenapa? Balasannya ini, oke, saya cerita. Balasan dia bersedekah. Ini maaf Ustaz, ini agak butuh cara berpikir jeli nih. Saya maafin Ustaz. Bang Jack. Keren ini. Bang Jack. Ini agak jelimet dikit, saya harus pelan-pelan. Jadi pada saat saya ingin bersedekah untuk kaya, memang dibalas oleh Allah Ta'ala. Saya bersedekah ingin kaya, harta yang saya sedekahkan hilang, nggak pernah kembali. Itu jujur, itu sebenarnya dibalas oleh Allah Ta'ala. Balasnya apa? Ya hilang itu. Loh karena apa? Karena dulu saya dapat uang itu sebenarnya juga nggak baik-baik amat. Orang kan nggak pernah lihat dulunya dia cari. Dia nggak baik-baik amat cari uangnya, gerotok sini, gerotok sana, udah kumpul, masih aja dia pengen kaya. Lah dibalaslah oleh Allah Ta'ala 10 kali lipat, itu baru separuhnya. Baru separuh, belum 10 itu. Kok hilang nih? Nah kok hilang? Gerutu lagi. Akhirnya koreksi diri. Nah, belum tentu bisa. Manusia Muslim itu jarang bisa koreksi diri, Ustaz. Yang saya amati gitu. Jarang dia. Yang bisa hebat. Nah itu baru itu. Muhasabahnya di situ itu ketahuan. Oh saya ada yang salah. Orang itu nggak mau nyalain orang lain. Padahal kalau terjadi hartanya hilang itu atas izin Allah atau atas izin setan? Izin Allah. Lah pasti. Ya, kalau Allah mengizinkan hilang, berarti ada sesuatu di belakangnya, ada yang lo kan begitu, Ustaz. Apa fungsinya wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum? Ya itu tadi. Jelas ayatnya ya. Jelas banget dan itu jarang diajarkan ke khalayak umum. Padahal itu jelas sekali. Nah orang itu kalau punya harta itu udah miliknya dia. Jarang ada orang hilang itu selain sama Allah. Itu sangat jarang sekali. Itu sangat jarang sekali, Ustaz. Nah inilah yang harus kita ketahui. Cobalah berpikir, kalau harta kita itu hilang, berpikirlah dulu. Bagaimana cara kita nyari rezekinya? Hilang ini maksudnya gimana lebih detailnya, Ya, Pak? Hilang atau lupa? Oh, ketipu. Kalau lupa Misalnya naruh amplop di belakang kursi hilang. Jack Mehmet. Kalau itu bukan masalah hilang, itu tahu arah kemana larinya amplop itu. Jadi karena sudah terbiasa amplop dibagi 3 atau 2 ya Ustaz ya. Jadi suatu ketika, nah itu yang dikerjain itu. Lah, kan bener ya, betul ya akhirnya. Akhirnya kalau begini kan, oh iya bener ya, memang harus saya kasihin ke sini kayaknya. Yang berhak itu yang berhak. Nggak kemana-mana sih. Padahal yang berhak itu sendiri kan, kayak umpamanya Ustadz itu uangnya Ustadz kan, ya Ustadz sendiri yang nikmatin. Ya kan itu kalau bener, maksudnya uangnya bener gitu loh maksud saya Ustadz. Paham ya? Nah kalau yang hilang beneran, uangnya nggak bener. Uang panas lah, uang panas. Iya, Pak Kiai bisa uang apa? Uang panas. Kenapa kamu bilang panas itu pelan-pelan? Atau ketika ada orang bersedekah Iya. dengan jumlah tertentu nih, misalkan contoh bersedekah nih, dia pengen mengharapkan sesuatu lah, tapi nggak diijabah sama Allah atau nggak dikasih, atau mungkin bisa jadi tidak dikasihnya Allah sebagai bahan korupsi karena dia nggak pernah zakat. Bisa. Nggak harus seperti itu, Ustaz. Jadi gini. Dolim itu nanti Ya, jadinya. oke, gini. Saya kerja di kontraktor, umpamanya, mohon maaf nih teman-teman yang kontraktor nih, saya. Kau jangan ketahuan. Tapi Pak Ustadz punya kontraktor dulu. Bukan punya. Dulu, Saya dulu. sangat dulu sekali.
sekali. Dulu ya, jadi kerja di kontraktor. Kerja di kontraktor nih Ustadz. Ustadz nih pura-pura sebagai guru saya nih. Ini saya kontraktor nih. Ustadz harus jelimet dikit. Apa namanya? Harus berpikir dikit nih. Ya. Saya kontraktor jalan. Cakep. Oh, cakep ya. Dapat borongan dapat lelang jalan sekitar 50 miliar. Ember lah. Nah, ya. Saya tahu lokasi jalannya, tahu lebarnya sudah ya. Saya sama anak buah saya bilang lebarnya kecilin setengah meter aja. Ya. Kecilin setengah meter atau 20 cm aja. Paham Ustaz? Lebarnya nih ya. Lebarnya kecilin 20 cm aja. Terus 10 cm aja deh, 10 cm aja. Itu sudah 10 cm kali berapa kilo itu sudah bunyi. Ya, satu. Yang kedua, ini jalan, kan nanti ada boring, ada dicek ketebalan aspal, Ustaz. Kurangin lagi. Bukan dikurangi. Ketebalan itu, saya sudah berencana sama tukang boringnya, sama pengawasnya. Titik mana nanti yang mau diboring? Titik ini, saya gambar Ustaz. Paham ya? Paham. Nah, di titik boring itu landasannya itu persis sama seperti di rencana. Realnya. Nah, di luar itu jarak sekitar 2 meter, itu tanah itu saya naikkan. Paham? Paham. Sekian ratus meter. Dan itu gitu aja. Nah, kalau naik kan berarti nanti aspalnya yang di situ tipis. Kalau yang persis sesuai rencana tetap normal. Pakai duitnya. Berarti keuntungan saya besar. besar. Saya sholat. Saya bayar zakat. Yang saya bayarkan tuh uang panas itu saya bayarkan zakat. Ini orang Muslim nih, Ustadz. Ini orang Muslim nih. Dia kalau sudah bayar zakat sudah dianggap itu benar. Sudah lolos istilahnya. Sudah dianggap lunas sudah bayar zakat. Kalau saya enggak, ya kamu itu nyuri namanya. Apapun kamu mau berhaji setiap bulan, biarin saya disalahin. Haji kok setiap bulan sih ya. Lah kayak umpamanya nggak cuma setahun sekali berhaji tiap bulan, itu tetap namanya nyuri. Nggak bisa kamu hilangkan dengan haji setiap bulan gitu loh Masnya. Tetap nyuri. Betul nggak sih Ustaz? Betul. Karena didapatkannya dengan cara yang salah. Lah, cara ngilanginnya yang begitu gimana coba? Lah karena saya itu sholatnya orang nggak tahu, orang itu wah Ustaz Danu itu kaya karena punya kontraktor. Malu saya. Makanya saya nggak mau kerja di kontraktor. Salah satunya itu. Kenapa? Belum dosa jariahnya ya aja. Lah iya. Dosa jariah dari ilmu hitung-hitung. Ini guys, jadi ini benar-benar harus difikirkan. Sama saya namanya kontraktor gedung. Ngeri. Kontraktor gedung itu ada spesifikasinya, Ustadz. Ada. Bang Jack kontraktor gedung nggak nih? Mikir soalnya nih Bang Jack. Nah, nggak apa-apa biar mikir kan jadi guru. Jadi guru nih. Oh, kontraktor gedung. Nah itu kan bisa dihitung satu seperti itu. Dan di situ kalau mamanya saya seorang insinyur kan hafal. Itu tuh mata itu malah lihat aja saya. Itu berapa itu batang besinya? Itu batang besinya yang gedung besar itu, Ustaz. Oh itu ada 30 batang besi itu. Wah nggak percaya, dilihat, dihitung 30, bener batangnya. Satu tiang tuh. Iya. Ulir apa banci? Ya ulir. Tapi Ustadz kan nggak pernah tahu di situ. Ilmu saya yang gimana coba? Iya. Ilmu saya itu nyuruh anak buah saya pasangin yang 15 itu ditancepin pada waktu setelah dicor. Mungkin aja itu Pak Ustaz. Kenapa nggak bilang biasanya begitu gitu?
Mungkin aja ya. Masalahnya waktu kamu lihat di situ, kamu burem. Iya, burem. Ah, ini ngaku yang bener malah ini iya loh. Saya lihat di situ burem mata saya. Gitu. Karena baru dikasih uang kopi. Dan dari situ tuh banyak, belum nanti yang wantek, belum nanti banyak sekali. Kalau mau untung banyak kan harus gitu caranya Pak. Bolehlah, silakan. Nah, besok di akhirat untung lah banyak. Untuk kepret. Ya. Untung masuk neraka kalau saya begitu. Nah, di titik itu orang yang mendapatkan itu, Ustadz, itu kan bisa ini. Ini proyek itu bisa rugi. Tapi nanti yang di atas-atas itu bisa untung. Nah, itu kan bingung jadinya. Yang dilaporin itu rugi tapi bisa untung. Nah, di titik inilah sebenarnya ada kesalahan. Sebagai seorang muslim, kelihatan, oh itu Pak, itu kalau doa itu semua udah hilang, dia baru selesai. Direksi. Dia begitu, oh kusuk sekali dia doa apa? Doa saya itu setelah puji-puji Allah, ya sudahlah, mohon dimudahkan segala urusan dunia dan akhirat, selesailah.